Zaiden dan Fikri Pati. Kakak, kenapa sih kita disuruh sholat? Itu perintah dari Allah, Dek. Dulu Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan 50 kali dalam sehari. Kemudian diringankan menjadi 5 kali. Sebagaimana kisah dalam Isra Mi'raj. Ingin tahu kisah Isra Mi'raj? Yuk simak. Berawal dari kesetiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif meninggalnya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib dan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidah Siti Khadijah, dan kaum Quraisy semakin memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kejadian ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril untuk melaksanakan Isra Mi'raj bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab 621 Masehi. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di kamarnya. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril mendatanginya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh para malaikat menuju sumur Zam-Zam. Di sana malaikat Jibril membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membersihkan menggunakan air Zam-Zam. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan beliau sebelum dibawa melihat sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Jadi penasaran deh. Setelah penyucian hati Rasulullah selesai, Jibril kemudian menyiapkan buraq. Buraq adalah hewan putih yang sangat cantik dengan sayap besar yang berukuran sedikit lebih besar dari keledai. Dia berjalan sejauh pandangan matanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki buraq, dan hanya dalam beberapa detik Rasulullah dan Jibril melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram. Di tengah perjalanan mereka berhenti di suatu tempat untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Tempat berhentinya sebagai berikut. Yang pertama adalah kota Madinah. Kota Madinah merupakan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah. Yang kedua, Tursina. Tursina adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yaitu Baitul Lahm. Baitul Lahm merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat berjamaah bersama para nabi, sejak Nabi Adam dan Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Saat tiba di langit kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Setibanya di langit ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris
Alaihi Wasallam disambut oleh Nabi Musa alaihi salam. Setibanya di langit ketujuh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Saat berada di langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin naik satu tingkatan lagi langit berapi. Lalu naiklah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, yakni sebuah tempat di atas langit ketujuh dan di dekatnya adalah surga. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat. Pada awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Lalu beliau menjawab, sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa menjawab, kembalilah dan minta keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengurangi waktu sholat, namun jumlahnya masih terbilang banyak. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus meminta keringanan sampai berkali-kali. Dari yang awalnya 50 waktu, lalu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Kala itu peristiwa Isra Mi'raj kesulitan diterima akal sehat. Saat beliau menceritakan peristiwa tersebut dan memerintahkan sholat 5 waktu kepada umatnya, banyak di antara mereka yang tidak percaya akan kebenaran tersebut, tetapi hanya temannya di dekatnya yang mempercayainya, yaitu Abu Bakar. Maka dari itu Abu Bakar mendapat gelar Asy-Siddiq, artinya yang berkata benar, sehingga ia lebih dikenal dengan Abu Bakar Asy-Siddiq. Demikian cerita Isra Mi'raj ya teman-teman, merupakan